Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing, berharap Allah jadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa, dan kita berharap Allah jadikan diri kita ini orang yang senantiasa sesegera mungkin bertobat ya ketika berbuat salah dan dosa, dan memperbaiki keadaan serta senantiasa berbaik-baik dengan sesama, melaksanakan islah dan silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi diri masing-masing, serta mudah-mudahan dari silaturahim ini kita diberikan kesempatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, memperoleh kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa mendapatkan kebaikan dari apapun yang ada di atas dunia ini, serta kita berharap dijadikan orang yang senantiasa beramal soleh dalam Amin. keadaan yang terbaik, dan insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Amin. ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita ini mampu juga memanfaatkan media secara arif dan bijaksana untuk kebaikan dan kehidupan kita, dan kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Amin. media ini sebagai alat untuk berkomunikasi, baik secara interaktif langsung bertatap muka ataupun melalui pemanfaatan teknologi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna Amin. nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna Amin. nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna Amin. nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna Amin. nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma Amin. innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Amin. Allah ya Rabbana, di hari Arafah ini ya Allah, di saat para jamaah haji sedang berada di Arafah sementara kami sedang tidak berada di sana, dan mudah-mudahan kami diberikan kesempatan untuk menjadikan hari ini sebagai hari yang istimewa, sebagai hari Amin. yang akan menjadikan diri kami mampu Amin. menghambakan diri kepadamu ya Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan insya Allah mudah-mudahan dari hasil melaksanakan ibadah di hari ini, Allah jadikan diri kita ini orang yang senantiasa diberikan kesempatan untuk berkembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna Amin. amalan mutaqabbalan. Allahumma inna Amin. nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna Amin. nas'aluka wal jannah wa na'udzubika min Amin. syarrika wan nar. Allahumma innaka Amin. karim tuhibbul afwa fa'fu anna Amin. ya karim. Allahumma rabbana Amin. taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina Amin. innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabb, Amin. sahabat-sahabat yang sudah melaksanakan ibadah haji, mari aminkan doanya. Allahumma ij'alna hajjan wa umratan mabrur Amin. wa Amin. sa'yan maskur wa danban maghfur Amin. amalan sholihan makbul wa tijaratan Amin. tabur la alima ma fi. Amin. Akhrijna ya Allah min Amin. ilan nur. Akhrijna ya Allah min Amin. ilan nur. Akhrijna ya Allah min ilan Amin. nur. Bagi yang Amin. belum melaksanakan ibadah haji dan umroh dan senantiasa menancapkan niat dalam kolbu masing-masing, mari aminkan doanya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma Amin. ya Rabbi ya Allah, Amin. kabulkan doa dan permintaan kami. Rabbana taqabbal Amin. minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka Amin. antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu tiupkan bacaan suratul Fatihah kita Al-Fatihah. dengan kita masing-masing,
dan jadikan diri-diri kita ya Allah sebagai orang yang mampu mendapatkan seluruh keberkahan dari alam dunia ini. Sertakan dengan mengucapkan kalimah thayyibah dan juga mengucapkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiupkan ke telapak tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan kita hidup dalam kendali yang dikuasai oleh diri kita masing-masing untuk tetap berada dalam ridho Allah, untuk tetap berada dalam kondisi yang istiqomah, kondisi yang berjamaah, dan insya Allah kita senantiasa berbahagia untuk selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Masing-masing pegang Al-Qurannya dan mintakan kepada Allah mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tentunya kita buka-buka Al-Quran, kita baca-baca Al-Quran, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kita menjadi orang yang menjadi bagian dari yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baik kalian. Artinya sebaik-baik dari umat Rasulullah. Siapakah mereka? Nah, Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam berbagai kitab disampaikan cara-cara kita untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an, menjadi orang yang belajar dan mengajarkannya. Paling tidak kita akan mencatat ada 7 hal, ya. Yang pertama bahwa Al-Quran itu adalah sebagai firman-firman Allah. Dan kita harus seyakin-yakinnya mengimani bahwa Al-Quran firman Allah. Dan oleh karenanya Al-Quran ini pasti yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah yang menjaganya, tidak ada satupun makhluk yang akan mampu melakukan perubahan, apalagi sampai menghilangkan ayat atau sampai mengurangi dari apa yang ada dalam Al-Quran ataupun menambahkannya. Karena Allah lah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna zikro wa inna lahu lahafidun. Itulah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 yang ditegaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran ini akulah yang menurunkannya dan akulah kata Allah yang akan menjaganya. Jadi tidak akan ada satupun makhluk yang akan mampu mengubahnya. Itu sebabnya kita harus seyakin-yakinnya mengimani bahwa Al-Quran itu suci dan Al-Quran itu adalah asli, ya, otentik. Tidak akan ada yang mampu memalsukan dari Al-Quran itu. Tingkat keyakinan kita terhadap Al-Quran yang seperti itu, itulah yang akan memberikan kepada diri kita sebagai kebaikan, sebagai keberkahan, sebagai sesuatu yang sangat akan berguna, yang sangat akan bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Di mana Al-Quran ditegaskan sebagai hudal linnas, petunjuk jalan bagi manusia, ya, seluruh manusia, dari yang beriman sampai yang tidak beriman. Kalau memanfaatkan Al-Quran pasti akan mendapatkan petunjuk, ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan memberikan kemampuan kepada manusia itu untuk selalu dalam keseimbangan, ya. Orang yang berpegang teguh ke dalam Al-Quran, dia akan selalu dalam keseimbangan, dan dia akan selalu mendapatkan solusi dalam kehidupan, mendapatkan petunjuk, dan selalu akan mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, dan mana yang harus ditinggalkan.
itu adalah keniscayaan. Karena yang menciptakan manusia adalah Allah, dan Allah menghendaki manusia itu untuk menjadi ahli ibadah, menjadi abdinya Allah. Dan menjadi abdinya Allah diberi petunjuknya. Itulah Al-Quran. Sudah disebutkan sebagai petunjuk. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mudah-mudahan dalam rangka beribadah, ya. Pagi hari ini kita niatkan untuk benar-benar dari seluruh hari dalam satu tahun, hari inilah yang paling istimewa. Karena di hari ini pertama kalinya Nabiullah Adam alaihissalam bersama Siti Hawa bertemu di tempat ini, ya, di tempat yang ada di gambar kita ini, ya, yaitu di Jabal Rahmah, di Padang Arafah, di mana pagi hari ini, subuh-subuh ini, betapa manusia yang sedang menunaikan ibadah haji berada di tempat ini. Ya, sebagiannya masih berada di Mina dan sebagian besar sudah berada di Arafah. Terutama jamaah haji dari Indonesia. Tadi malam, alhamdulillah, saya sudah dapat kabar dari sahabat-sahabat kita sudah mulai berada di Arafah. Mereka tidur di atas selembar kain kasur yang tipis, semuanya serba putih di dalam tenda yang putih. Insya Allah mereka pagi hari ini ya akan menikmati cerahnya udara seperti yang secerah ini, dan matahari akan berada di sana dalam keadaan yang insya Allah makin hari makin panas. Kita berdoa mudah-mudahan mereka dalam keadaan selamat, dalam keadaan diberikan kekuatan, ketabahan, dan tentunya diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah yang namanya puncak dari ibadah haji, puncak penyempurnaan rukun Islam yang kelima, yaitu wukuf di Padang Arafah, dimulai dari nanti di hari ini di tanggal 9 Zulhijjah, dari nanti pas duhur waktu setempat, kurang lebih kalau di Indonesia pukul 16 lebih 15 atau lebih 17 sore hari ini. Jadi yuk kita barengi sahabat-sahabat kita yang sedang ada di sana dengan doa-doa kita. Sambil juga kalau ada yang bisa komunikasi dengan mereka, kita minta kepada mereka untuk mendoakan diri-diri kita. Alhamdulillah, sahabat saya yang sedang di sana, Ibu Haryani bersama Kang Jainal, ya, suaminya. Kemudian ada Kang Oleh Suparjo bersama istrinya, ada Ibu Heryani bersama Kang suaminya, kemudian Kang M, dan juga ada Ibu Suryati, kemudian yang lain-lainnya, Kang Irwan, ya, kemudian juga ada yang sudah berangkat lebih dulu, yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, keberkahan. Allahumma yasir, yasir lana ya Allah. Mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan. Jadi yang pertama yang harus kita pahami bahwa Al-Quran harus kita imani sebagai petunjuk. Yang kedua, harus kita yakinkan bahwa Allah memerintahkan kepada diri kita untuk menjadi orang yang juga memelihara Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah lah yang memeliharanya, dan pemeliharaan itu tentunya ditembuskan ke dalam kolbu kita masing-masing, karena di dalam kolbu kita hanya ada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada yang lain di dalam hati ini selain Allah. Dari itu kita juga bertekad untuk menjadi pemelihara dari Al-Quran. Pemelihara disebutnya hafid laki-laki, kalau perempuan hafizah. Jadi kita menjadi orang yang memelihara Al-Quran dengan izin Allah, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tekadkan ke dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan cara itulah maka kita akan meningkatkan kualitas derajat diri kita menjadi orang yang memelihara Al-Quran yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang ada dipelihara, jangan sampai yang sudah pernah bisa terus jadi lupa. Dan yang belum kita tingkatkan kualitasnya. Berikutnya adalah ketika kita mau mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, maka bacalah Al-Quran secara istiqomah dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan juga dengan cara berjamaah. Pagi hari ini
Saya hanya akan membahas tentang bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap Al-Quran ketika mengamalkan sebagai manusia yang ingin disebut sebagai sebaik-baik manusia oleh Rasulullah, yaitu orang yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lain dan yang panjang umur dan soleh amal. Mudah-mudahan kita banyak manfaat bagi orang lain dan dipanjangkan umur kita dan disolehkan amal kita. Yang membuat amal kita soleh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita adalah berikhtiar. Ikhtiar kita untuk menjadi soleh, salah satu yang bisa kita lakukan adalah terus-terusan bahagia, istiqomah, berjamaah membaca Al-Quran. Setelah membaca, tentunya kita juga ingin memahami. Itu sebabnya kita sering menggunakan alat bantu yang namanya kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Ada juga yang bahasa Jawa, tafsir bahasa Jawa. Ada juga yang tafsir bahasa Sunda. Mungkin kalau ada yang sudah tafsir bahasa yang lain, bahasa Batak, bahasa Kalimantan, atau bahasa Dayak, bisa jadi sudah ada. Tetapi mungkin kita belum paham. Tapi yang jelas dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Prancis, dalam bahasa Urdu, dalam bahasa India, dalam bahasa berbagai bahasa yang lain, Spanyol, alhamdulillah di Tahun Tahfidz Al-Quran Sukamiskin sudah punya koleksinya, dan barang siapa yang menginginkan untuk membacanya, mari silahkan untuk datang. Jadi yang kedua setelah membaca, ikhtiar kita adalah mentadabburi, memahami Al-Quran. Setelah paham, kita segera laksanakan, amalkan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, dan kita pada saatnya ingin sesegera mungkin kembali kepada Allah dan ingin mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita maui dari apa yang sudah kita lakukan dengan membaca, kemudian memahami, agar kita mampu mengamalkan dengan baik. Dan ketika mengamalkan dengan baik, apapun yang sudah kita dapat, meskipun hanya satu ayat, maka segera nikmati sampai nikmat senikmat-nikmatnya dari Al-Quran itu sendiri. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tidak nikmat. Jangan sampai membaca Al-Quran kita tidak mendapatkan kenikmatan. Karena Allah lah yang akan memberikan kenikmatan kepada pembaca Al-Quran. Jangan sampai bosan, apalagi kapok membaca Al-Quran. Teruskan, kuatkan. Meskipun bisa jadi unsur kebosanan atau unsur yang menjadikan diri kita itu tidak tertarik kepada Al-Quran, mari kita tingkatkan. Nah, salah satu upaya yang kami lakukan adalah membuat saung. Ya, saung itu adalah singkatan dari S-nya itu studio, A-nya alam, U-nya untuk, N-nya nambah, G-nya gairah. Studio alam untuk nambah gairah baca Al-Quran. Dan insya Allah kita akan mendirikannya di tempat-tempat yang kita mampu. Kang Irwan Fikri mau mendirikan saung tahfidz Al-Quran di rumahnya di Bojong Soang. Alhamdulillah bersama keluarga, silahkan. Teh Irin mau mendirikan saung tahfidz Al-Quran di Kasepuhan, silahkan di Cirebon bersama keluarga. Kang Agus Jafar Sidik ya mau mendirikan saung tahfidz Al-Quran di sebelah rumah, umpamanya di Tanjung Jaya, Tasikmalaya, itu dipersilahkan ya. Buatlah sesuatu yang inilah yang bisa aku lakukan ya bersama keluarga. Bisa juga di Tajur Bogor, Kang Agus ya. Kemudian Kang Ahmad Widyadi membuat saung tahfidz Al-Quran di sebelah rumah atau di dekat Masjid Al-Jabar. Kemudian Ibu Hilda Martina Rahayu ingin membuatnya di Kanoman Cirebon, itu juga boleh bersama keluarga. Teh Yulian ini mau mendirikan saung tahfidz Al-Quran di Parung Kadongdong, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, juga dipersilahkan. Kemudian Ibu Lilis, nah ini alhamdulillah sudah punya di Sukamiskin ya, saung tahfidz Al-Quran, beberapa buah saungnya, benar-benar saung ya bentuknya. Kemudian juga sekarang sedang buat saungnya di lantai 3, sambil nanam pohon, sambil manen cabai, sambil nanam bayam, sambil ya melihat burung-burung dan sebagainya yang menikmati pohon, menikmati buah-buahan, dipersilahkan. Dan tentunya saya kampanyekan, insya Allah mudah-mudahan secepatnya bisa mendirikan saung tahfidz Al-Quran di mana saja yang kita mau. Dan alhamdulillah untuk yang sudah mewakafkan dan menyediakan diri untuk berkiprah, dari mulai menyediakan kitabnya, menyediakan tempatnya, menyediakan tempat wudhunya, menyediakan makanan dan minuman,
kemudian menyediakan termasuk orang yang mati, para pembaca Al-Quran, kita siapkan di saung tahfidz Al-Quran itu tanah pemakaman yang kalau seandainya meninggal maka dimakamkan dengan ridho Allah. Para pembaca Al-Quran ini dimakamkan dengan cara yang terbaik. Nikmati dengan cara membacanya, kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, dan kita berusaha untuk memberikan fasilitas kepada orang lain dari bacaan Al-Quran yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah mendakwahkan, menyebarluaskan informasi, termasuk pesan-pesan positif untuk dipiralkan. Seperti halnya pesan pagi ini, dari Padang Arafah sampaikan ke dalam kolbu kita bahwa hari ini kita ingin beribadah di hari terindah dalam rangkaian 1 tahun, yaitu di hari Arafah. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah berzikir, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, sholat, kemudian juga kita bergabung dengan majelis ilmu, termasuk mempelajari keagungan Al-Quran. Ini salah satu buku yang mungkin boleh dimiliki oleh sahabat sekalian. Keagungan Al-Quranul Karim, karya Syekh Mahmud bin Ahmad bin Soleh Ad-Dosari, yang menegaskan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran secara hari ini. Saya tidak membaca secara tadarus seperti hanya biasa, tapi hari ini ingin membahas hal pokok bahwa yang bisa kita lakukan di hari Arafah, yang pertama adalah berzikir, termasuk di dalamnya membaca Al-Quran, sholat, dan berbagi ilmu. Yang kedua adalah bersedekah. Yang ketiga adalah saum di hari ini. Yang keempat bersilaturahim. Yang kelima menyiapkan untuk kurban di esok hari dan hari-hari tasyrik. Dan yang kelima adalah beribadah haji dan umroh. Bagi kita, beribadah haji dan umroh sekarang tidak mungkin lagi karena visa sudah ditutup, dan yang bisa kita lakukan adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Tetap tinggal di masjid dalam keadaan yang terbaik sampai dengan keluar matahari, dan ketika keluar matahari kemudian tunggu sekitar 15 menit, setelahnya keluar kita sholat 2 rakaat. Itu akan mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Dan untuk bagaimana kita bisa mampu memahami, bagaimana menguasai ataupun mendapatkan kesempatan memahami Al-Quran dengan benar, saya juga ada sebuah buku yang sudah ada di koleksi Saung Tahfidz Al-Quran. Nama bukunya At-Tibyan. At-Tibyan ini karya dari Syekh Imam An-Nawawi. Nah, disebut di sini adab membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi membaca dan menghafal Al-Quran ada adabnya. Dan bisa jadi kita harus tahu dulu adabnya supaya kita dimudahkan untuk mampu membaca Al-Quran. Dan tentunya saya juga punya kesempatan untuk mendapatkan buku yang berjudulnya Berbahagialah. Nah, ini selalu berbahagia dengan judul yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni, ya. Aid Abdullah Al-Qarni, beliau menulis tentang bagaimana kita berbahagia memanfaatkan kesempatan memperoleh Al-Quran. Kemudian kemarin terakhir saya di Tanah Suci bisa mendapatkan kesempatan memperoleh buku yang namanya Glorious Sermon from the Haram. Jadi ini adalah yang sering Bapak Ibu baca, yang sering Bapak Ibu dengar suara Imam Masjidil Haram. Namanya Syekh Imam Ash-Sudais. Ya, bukunya ini ada di tangan saya. Judul bukunya adalah Glorious Sermon from the Haram. Belum ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan jam waktu dekat sudah ada yang diterjemahkan. Dan ini masih dalam bahasa Inggris, terbitan Darussalam di pemerintah King of Saudi Arabia. Ditulisnya oleh Dr. Syekh Abdurrahman Ash-Sudais, Imam Masjidil Haram. Ini berupa kumpulan-kumpulan khutbah beliau tentang bagaimana menikmati Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, itulah mungkin yang pagi hari ini sempat kita bincangkan. Mudah-mudahan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk senantiasa bahagia istiqomah berjamaah baca Al-Quran, terutama di hari ini, di hari Arafah. Yuk kita niatkan ke dalam kolbu kita. Niatkan suatu saat untuk dapat berada di tempat ini, ya, di Jabal Rahmah, di tempat Al-Quran terakhir, ayat terakhir diturunkan di Padang Arafah, yaitu ayat ketiga dari surat Al-Ma'idah.
kita kenal dan kita paham. Mari kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Kita jadikan diri kita ini nikmat membaca Al-Quran. Kalau nikmat pasti bahagia, dan untuk bisa bahagia dalam kenikmatan kita harus istiqomah. Dan ketika kita istiqomah, jangan lupa kita mengajak orang lain. Jangan mau selamat sendiri, tapi lakukanlah upaya untuk menjadikan bahwa kita selalu berjamaah. Ya, baik Bapak Ibu, tanpa menunda waktu lagi, yuk kita niatkan dari dalam kolbu. Jadilah pejuang-pejuang yang akan senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan kita, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Dan niatkan, tahun depan kita berada di tempat diturunkannya Al-Quran, yaitu di Makkah dan Madinah, di waktu-waktu diturunkannya Al-Quran, yaitu di bulan Ramadan, dan kita bertekad untuk membacanya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dalam keadaan bahagia di tempat Al-Quran diturunkan secara utuh 30 juz, menghafalkan Al-Quran di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Tentunya hal itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kalau Allah menghendaki, maka kita dimungkinkan. Termasuk kalau belum mampu berangkat ke sana, bawalah Al-Quran yang biasa dibaca oleh orang-orang yang berada di Masjidil Haram seperti kitab ini. Ya, bagi yang menginginkan silahkan kirimkan alamat saya, akan saya kirimkan satu mushaf Al-Quran untuk yang menginginkan untuk diberikan atau dikirimkan. Insya Allah bukan gratis, tapi ini adalah wakaf dari sahabat-sahabat kita yang sudah mewakafkan ke Al-Quran, dan insya Allah sampai dengan sekarang persediaan masih ada. Ini kitab Al-Qurannya versi Madinah, yang insya Allah mudah-mudahan kita termasuk yang bagian dari menyebar